Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku dengan Anda karena menyadari keterbatasan bahasa daerah. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Perhatikan pernyataan dalam soal, memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku dengan Anda karena mengalami keterbatasan bahasa daerah apabila ditempatkan di daerah yang bukan daerah kita, hanya melayani satu suku yang sama dengan kita. Jelas ini adalah pernyataan negatif. Seharusnya ASN melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun yang lain. Jadi ini pernyataannya adalah negatif. Kita pilih opsi jawaban E, sangat tidak setuju. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Saya akan menerima dengan baik apabila diberikan partner kerja yang berasal dari suku lain. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Menerima dengan baik apabila diberikan partner yang berasal dari suku lain. Ini jelas sangat positif. Apabila pernyataan positif, kita pilih A. Sangat setuju. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Pada saat diwajibkan membawa hiasan ruangan kerja dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan, bahan-bahan yang tersedia terbatas, maka saya tidak akan ikut serta. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Kata kuncinya ada di sini, bahan-bahan yang tersedia terbatas, maka saya tidak akan ikut. Maka jawabannya jelas adalah sangat tidak sesuai, opsi jawaban E. Seorang ASN, P3K termasuk di dalamnya, harus selalu kreatif, berinovasi, solutif, memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Jadi pernyataan bahwa tidak ikut serta karena bahan-bahan tersedia adalah terbatas, jelas sangat tidak sesuai. Perlu diketahui teman-teman untuk soal-soal sosiokultural atau sosial kultural, bentuk opsi jawabannya adalah seperti ini, bisa saja bentuknya sangat setuju atau sangat sesuai, dan seterusnya. Nilai maksimal nanti akan ada di opsi jawaban A atau E, menyesuaikan pertanyaan dari soal. Jadi nilainya bisa bentuknya seperti ini, nilai maksimal adalah 5, dan peringkat 2 ada 4, 3, 2, 1. Apabila tidak menjawab, nanti diberikan nilai 0. Jadi diusahakan setiap soal dijawab. Jawabannya seperti ini, bisa juga terbalik ya, nilai tertinggi ada di opsi E atau sangat tidak sesuai. Nilai maksimal ada di A ataupun E. Kemudian yang B, C, D untuk apa? Jadi kalau misalkan teman-teman ragu untuk menjawab mana yang terbaik, A atau E, bisa di opsi jawaban C, ragu-ragu. Ini nilai aman, diberikan nilai aman yaitu 3. Silakan diatur sesuai strategi untuk pencapaian passing grade. Yang pasti jelas harus dijawab, karena kalau tidak menjawab nilainya adalah 0. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan dan menjadi learning organization. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Terkait perubahan, pendapat saya harus terbiasa dengan perubahan dan menjadi learning organization. Ini jelas sangat positif, sangat sesuai. Di mana seorang ASN harus selalu adaptif terhadap perubahan dan berkeinginan untuk maju meningkatkan kompetensinya. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kantor pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Diam-diam menyimpan karena tidak ada pegawai lain yang tahu. Jelas sangat tidak sesuai. Dari kasus pada soal, jelas tindakan yang benar adalah memperbaiki kendaraan tersebut di bengkel dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan untuk mendapatkan petunjuk maupun arahan. Jawaban adalah E. Sangat tidak sesuai adalah poin maksimal. Poin di sana adalah kejujuran dan bentuk tanggung jawab seorang ASN P3K. Ketika orang-orang meminta bantuan, saya biasanya senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang saya kenal saja. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang saya kenal saja.
Kata kuncinya di sini, jelas jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Karena memberikan bantuan harusnya adalah kepada siapa saja. Ini adalah terkait kemampuan berhubungan sosial, salah satu poin yang dinilai dalam kompetensi sosial kultural. Kemudian saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Saat sedang tidak sibuk, diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya dengan segera menyanggupi. Jelas ini adalah sangat positif, sangat sesuai. Poin di sana adalah empati, di mana melihat kondisi teman sedang dirawat di rumah sakit, kita dengan kondisi tidak sibuk, jelas harus menyanggupi untuk menggantikan pekerjaan teman tersebut. Jawaban A sangat sesuai. Dalam pertandingan futsal antar departemen, tim dari departemen saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya tetap bersemangat memberikan dukungan tanpa diminta. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Tim dari departemen tampak lemah dan sepertinya akan kalah. Pada situasi tersebut, saya tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Ini adalah sangat positif, yaitu sangat sesuai dengan nilai maksimal, yaitu 5. Poin di sana adalah bersemangat. Seorang ASN harus selalu semangat, berpositive thinking dalam situasi apapun. Dalam hal ini adalah tetap mendukung tim departemen, meskipun terlihat lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Maka saya tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Ada yang tidak sependapat ketika rapat, beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jelas ini adalah sangat positif, yaitu sangat sesuai. Poin di sana adalah menghargai perbedaan, yang pastinya akan banyak muncul di saat pelaksanaan tugas nanti ketika teman-teman sudah menjadi P3K, seorang ASN, pasti dihadapkan pada keberagaman pendapat yang harusnya kita sebagai ASN menghargai perbedaan tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang wajar dan dituntut dapat mengambil keputusan secara bijak. Ketika saya naik sepeda motor di jalan mendekati gedung kantor, saya melihat kepala kantor berjalan kaki. Saya akan melewati begitu saja. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Melihat pimpinan berjalan kaki, melewati begitu saja, jelas adalah sangat tidak sesuai. Opsi jawaban E. Tindakan yang harusnya kita ambil, paling tidak harusnya menanyakan apakah berkenan bareng kita naik sepeda motor ataupun dicarikan kendaraan lain. Paling tidak kita menyapa dan menanyakan kepada pimpinan. Poin di sana adalah empati dan kemampuan berhubungan sosial. Jika yang saya cita-citakan tidak tercapai, saya bersedih hati. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Jika cita-cita tidak tercapai, maka bersedih hati jelas adalah sangat tidak sesuai. Seorang ASN harus selalu semangat, berpikir positif, dan berkeinginan untuk maju. Sangat jelas, saya dimutasi ke departemen lain. Di departemen tersebut, ada seseorang yang tidak suka dengan saya. Sikap saya memusuhinya. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Ada yang tidak suka, sikapnya memusuhi, jelas sangat tidak sesuai. Poin di sini adalah peka terhadap potensi konflik. Saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Lembur kerja, tetapi sudah berjanji kepada anak, sikapnya adalah diam-diam pulang tanpa sepengetahuan pimpinan. Jelas sangat tidak sesuai. Opsi jawaban E. Seorang ASN harus mendahulukan atau memprioritaskan tugas kedinasan sebelum kepentingan pribadi maupun keluarga. Ini adalah bentuk integritas dan Anda menikah dengan orang latar belakang budayanya berbeda sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Untuk sosial kultural, kita identifikasi pernyataan dalam soal, kemudian kita pilih respon kita, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nilai tertinggi akan ada di opsi jawaban A ataupun E, tergantung pernyataan dalam soal. Apabila positif, maka nilai tertinggi ada di sangat setuju. Apabila pernyataan dalam soal adalah negatif, maka nilai tertinggi ada di sangat tidak setuju di opsi jawaban E. Kita lihat pernyataan dalam soal, menikah dengan orang dengan latar belakang berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dalam artian adalah membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Artinya, lama beradaptasi. Ini adalah pernyataan yang negatif, maka jawaban yang kita pilih adalah opsi jawaban E dengan nilai tertinggi. Sangat tidak setuju. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Untuk kepekaan terhadap perbedaan budaya, telah kita bahas sebelumnya, yaitu peka, memahami, dan menerima kemajemukan, baik untuk perbedaan individu maupun kelompok masyarakat. Yang kedua, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Itu poin-poin tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya untuk dipelajari dan dikembangkan. Kemudian, Anda merasa frustasi karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas adalah dari suku tertentu. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Kita identifikasi dulu pernyataan dari soal. Apakah pernyataan positif atau negatif? Merasa frustasi ketika pegawai di kantor adalah mayoritas dari suku tertentu. Merasa frustasi, ini jelas adalah pernyataan yang negatif. Maka kita pilih opsi jawaban E. Sangat tidak setuju, yang memiliki nilai tertinggi. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, di mana posisi di kantor banyak pegawai atau mayoritas pegawai adalah dari suku tertentu. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Merasa lebih mulia dan terpandang. Kata kuncinya dari sini, jika bekerja daripada menganggur. Apakah ini pernyataan positif atau negatif? Jelas ini adalah pernyataan negatif. Merasa lebih mulia dan terpandang daripada masyarakat yang menganggur. Kedudukan di masyarakat, baik untuk orang bekerja maupun menganggur adalah sama. Anggapan merasa lebih mulia dan terpandang jika kita bekerja jelas adalah pernyataan yang salah. Jawaban adalah E, sangat tidak setuju, di mana poin di sana adalah empati. Empati di sini adalah empati kepada orang atau masyarakat yang belum bekerja. Tentu saja dengan berbagai kondisi yang mengakibatkan masyarakat tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Kita harus memberikan empati kepada mereka. Untuk materi empati, kita lihat diwujudkan dengan cara membangun hubungan sosial psikologis, dijabarkan dengan hubungan sosial psikologis dengan masyarakat, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dengan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Salah satu unsur dari kompetensi sosial kultural, empati. Jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi saya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Kita pelajari dulu pernyataan dalam soal. Jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi. Jelas ini adalah pernyataan positif. Maka jawabannya adalah sangat setuju. A. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Ingat selalu materinya, apabila kita menghadapi sebuah konflik, kita harus bisa 1. Bisa menjaga emosi. 2. Tetap tenang, berkepala dingin. 3. Tidak marah. 4. Tidak frustasi. 5. Sabar. Itulah tindakan atau sikap yang harus kita tunjukkan ketika menghadapi konflik. Kepekaan terhadap konflik, silahkan dipelajari kembali. Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Kemudian melakukan pemetaan di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi-potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. Kemudian,
yang cukup penting, menjadi mediator. ASN diwajibkan dapat menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Kita identifikasi pernyataan dari soal. Saya bersabar jika ada teman di tempat kerja saya suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. Sombong dan memamerkan barang-barang elektronik memunculkan potensi konflik. Sikap kita adalah bersabar. Jelas ini adalah pernyataan yang sangat positif. Kalau pernyataan positif, maka kita pilih A. Sangat setuju dengan poin maksimal. Bersabar menghadapi teman yang sombong memamerkan barang-barang elektronik. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap konflik. Saya bersikap tenang ketika teman saya menceritakan partai politik kebanggaannya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Soal serupa juga muncul di seleksi P3K tahun 2021. Silakan disimak dengan seksama. Sikap saya bersikap tenang ketika teman menceritakan partai politik kebanggaannya. Ini adalah potensi konflik, sikapnya bersikap tenang. Jelas ini adalah pernyataan yang positif, maka jawabannya adalah A. Sangat setuju. Poin di sana, kepekaan terhadap konflik. Tetap bersikap tenang. Saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Pernyataan dalam soal menahan emosi atau tidak emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya. Ini adalah jelas potensi konflik, menyanggah pendapat. Sikapnya menahan emosi. Ini jelas sangat positif. Maka jawabannya adalah A. Sangat setuju dengan nilai maksimal. Poinnya masih sama, kepekaan terhadap konflik. Soal pertama, sosiokultural P3K. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Hati-hati dalam soal akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Kata kuncinya ada di sini, saat. Artinya, Anda hanya akan menghormati orang lain hanya jika orang lain menghormati Anda. Maka pernyataan ini adalah negatif, sangat tidak setuju. Setiap soal sosiokultural terdapat 5 opsi jawaban, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Poin maksimal nantinya akan ada di A ataupun E, tergantung pernyataan dari soal. Apabila pernyataan soal adalah positif, maka nilai maksimal ada di sangat setuju. Apabila pernyataan negatif, maka nilai maksimal ada di sangat tidak setuju. Opsi jawaban ini menggunakan skala Likert, di mana poin tertinggi adalah di sangat setuju dan sangat tidak setuju. Poin dalam soal ini adalah kemampuan hubungan sosial, salah satu unsur dari sosial kultural atau sosiokultural. Ada 4, selalu ingat. 1, peka terhadap perbedaan budaya. 2, peka terhadap konflik. 3, kemampuan hubungan sosial dan empati. Selalu ingat 4 poin dari sosiokultural sebagai rujukan untuk menjawab soal-soal saat seleksi P3K nanti. Kemampuan berhubungan sosial dapat diwujudkan dengan aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Itu poin dari kemampuan berhubungan sosial, kompetensi sosiokultural. Soal berikutnya, ketika Anda sedang berjalan menuju kantor, Anda bertemu dengan seseorang yang langsung memarahi Anda, padahal Anda tidak mengenalnya dan tidak merasa berbuat salah kepadanya. Anda pun memarahinya atas apa yang dilakukan kepada Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Ketika berangkat ke kantor, bertemu seseorang yang langsung memarahi Anda padahal tidak mengenal dan tidak merasa berbuat salah. Kemudian kita memarahi balik. Jawaban mana yang tepat? Ini jelas adalah pernyataan negatif karena kita balik memarahinya. Itu adalah tindakan yang negatif, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Harusnya yang dilakukan adalah mengklarifikasi, menanyakan kenapa yang bersangkutan memarahi kita. Jadi tidak langsung memarahinya balik.
nilai tertinggi ada di E, sangat tidak setuju. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Ingat, poin untuk menghadapi konflik adalah 1. Tidak marah, tetap sabar, kepala dingin, dan tetap tenang. Itu adalah sikap-sikap yang ditunjukkan ketika menghadapi konflik. Kepekaan terhadap konflik diwujudkan dengan mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Dijabarkan 1. Bersikap tenang serta mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya maupun di masyarakat. 2. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik. 2 poin terkait kepekaan terhadap konflik, kompetensi sosiokultural. Anda tetap berkepala dingin saat rekan kerja bersitegang terkait pekerjaan di tempat kerja. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kita lihat pernyataan dalam soal. Anda tetap berkepala dingin saat rekan kerja bersitegang terkait pekerjaan di tempat kerja. Berkepala dingin saat bersitegang. Ini jelas pernyataan yang sangat positif, maka jawabannya adalah A. Sangat setuju. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap konflik, tetap berkepala dingin. Saya akan menolak dengan halus apabila diberikan partner kerja yang beragama lain. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Pernyataannya kita perhatikan, saya akan menolak dengan halus apabila diberikan partner kerja yang beragama lain. Menolak dengan halus. Jelas ini adalah pernyataan negatif. Harusnya kita selalu menerima apabila diberikan partner kerja meskipun beragama lain. Karena pernyataannya negatif, maka kita pilih opsi jawaban adalah E, sangat tidak setuju, yang mempunyai nilai maksimal. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Materinya, kepekaan terhadap perbedaan budaya, peka memahami dan menerima kemajemukan. 1. Mampu memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu maupun kelompok masyarakat. 2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan dan kemajemukan masyarakat. 3. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya, termasuk berbeda agamanya dalam soal tadi. 4. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Itu tadi 4 poin dari kepekaan terhadap perbedaan budaya untuk dipahami dan dipelajari secara detail sebagai modal untuk mengerjakan soal sosiokultural saat seleksi P3K nanti. Lanjut soal berikut. Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku dengan Anda karena menyadari keterbatasan bahasa daerah. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Perhatikan pernyataan dalam soal. Memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku dengan Anda karena mengalami keterbatasan bahasa daerah apabila ditempatkan di daerah yang bukan daerah kita, hanya melayani satu suku yang sama dengan kita. Jelas ini adalah pernyataan negatif. Seharusnya ASN melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun yang lain. Jadi ini pernyataannya adalah negatif. Kita pilih opsi jawaban E, sangat tidak setuju. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Saya akan menerima dengan baik apabila diberikan partner kerja yang berasal dari suku lain. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Menerima dengan baik apabila diberikan partner yang berasal dari suku lain. Ini jelas sangat positif. Apabila pernyataan positif, kita pilih A. Sangat setuju. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Anda memilih untuk makan di tempat yang sepi saat rekan kerja berpuasa untuk menghargai perbedaan keyakinan dengan rekan Anda. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Saat rekan kerja berpuasa, memilih makan di tempat yang sepi. Hal ini untuk menghargai perbedaan keyakinan dengan rekan kerja Anda. Jelas ini adalah pernyataan yang sangat positif.
Kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, dalam hal ini adalah perbedaan keyakinan dengan rekan kerja. Tindakannya sudah tepat, yaitu makan di tempat yang sepi saat rekan kerja berpuasa. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, peka memahami dan menerima kemajemukan. Dijabarkan dengan 4 poin. Yang pertama, mampu memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu maupun kelompok. Yang kedua, terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. 4, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Itu adalah poin-poin dari kepekaan terhadap perbedaan budaya sosiokultural. Di tempat Anda tinggal akan diadakan lomba 17 Agustus. Ketua RT meminta Anda agar tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Akan diadakan lomba 17-an. Ketua RT meminta Anda agar tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. Ini adalah pernyataan yang negatif karena menyarankan untuk tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. Ini adalah pernyataan yang negatif, maka kita pilih E, sangat tidak setuju, yang memiliki nilai maksimal. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Bagi yang pertama kali bergabung di Infoguna, perlu diketahui opsi jawaban untuk sosiokultural adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini adalah berdasarkan skala Likert, di mana poin tertinggi akan selalu ada di opsi jawaban A ataupun E. Tergantung dari pernyataan soal. Apabila pernyataan positif, maka pilih jawaban sangat setuju. Apabila pernyataan soal adalah negatif, maka pilih E, sangat tidak setuju. Poin maksimal akan selalu ada di opsi jawaban A dan E. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Pernyataan dalam soal memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Ini pernyataan yang kurang tepat, ini adalah negatif. Seharusnya yang diprioritaskan dalam antrian adalah orang sakit, meskipun yang kita antar adalah orang tua. Ini adalah salah satu bentuk empati. Jawaban yang tepat adalah E, sangat tidak setuju, karena pernyataan dalam soal adalah negatif. Materi empati untuk sosiokultural, membangun hubungan sosial psikologis. Empati ialah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati akan timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian akan bertindak untuk menolongnya. Aksinya adalah bertindak menolongnya. Perasaan ini penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Anda akan menghormati orang lain ketika orang lain menghormati Anda. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Hati-hati, pernyataan dalam soal, Anda akan menghormati orang lain ketika orang lain menghormati Anda. Artinya Anda hanya akan menghormati orang lain ketika orang lain menghormati Anda. Sebaliknya, ketika orang lain tidak menghormati Anda, maka Anda tidak akan menghormati orang lain tersebut. Ini jelas pernyataan negatif. Kita harus selalu menghormati orang lain, terlepas dari tindakan atau sikap orang lain itu terhadap kita. Karena pernyataannya adalah negatif, kita pilih opsi E, sangat tidak setuju. Poin di sana adalah kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan berhubungan sosial dalam sosiokultural dapat diartikan aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, maupun di masyarakat. Itu pentingnya kemampuan berhubungan sosial bagi P3K tercakup dalam materi sosiokultural.